Baik, apa kabar Bu Rita? Selamat sore Bu Rita. Selamat sore Pak Ruri. Alhamdulillah nih Pak Ruri, kalau badan sih sehat Pak Rur. Iya, jadi kemarin itu dengar-dengar Bu Rita mau cerita nih. Ada perlu cerita apa nih Bu Rita nih? Kayak ada yang dipikirkan kah? Memang ada sih sedikit Pak Ruri. Ada inilah agak sedikit mengganggu atau mengganjal di pikiran. Yang mengganggu pikiran itu seperti apa sih Bu Rita yang sedang dipikirkan? Begini Pak Ruri, saya kan dapat tugas tambahan nih sebagai kepala sekolah. Dan sebelumnya saya juga sebagai bendahara, wali kelas juga Pak Ruri. Jadi memang untuk saat ini tuh saya kayak agak sedikit kewalahan, dan dengan tugas juga sebagai wali kelas pun agak kurang maksimal rasa saya Pak Ruri menjalankan tugas itu. Jadi tujuan dari pertemuan ini kira-kira yang ingin dicapai Bu Rita apa? Ingin seperti apa? Saya tuh ingin fokus kepada tugas pokok saya, karena kan setelah pelantikan kemarin tuh SK kepala sekolah yang definitif kan udah keluar tuh Pak Ruri. Jadi saya pengennya tuh fokus di satu tugas aja gitu. Memang sih kalau misal banyak tugas memang ya kadang jadi pikiran pun terbagi-bagi gitu. Kalau yang seperti Bu Rita rasakan itu, merasa tugas sebagai kepala sekolah, merasa tugas sebagai bendahara. Nah, dari yang Bu Rita rasakan sekarang tuh, kira-kira yang akan kita bicarakan ini pada sore hari ini tuh apa menurut Bu Rita? Apakah tujuan dari rencana pertemuan kita Bu Rita? Apakah memang Bu Rita menginginkan hanya fokus ke satu, atau mungkin Bu Rita bisa double kegiatan, double peran, tetapi bisa menjalankan keduanya gitu Bu Rita? Kalau sekarang sih saya pengennya lebih fokus ke satu pekerjaan aja Pak Ruri, karena kalau diingat-ingat, kalau di ini kan agak istilahnya agak gimana ya, agak kewalahan juga saya Pak Ruri, karena kan kalau tugas sebagai guru tuh kan kita harus fokus juga ke siswa. Kemudian tugas sebagai bendahara kan tugasnya juga banyak Pak Ruri, mulai dari arkas, SPJ dan segala macamnya gitu Pak. Iya. Terus gini Bu Rita, dari semuanya yang Bu Rita ceritakan tadi ya, kira-kira posisi Bu Rita tuh dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan yang Bu Rita inginkan, itu sekarang Bu Rita tuh berada di skala berapa? Dan alasannya apa Bu Rita? Kalau saya merasa sih Pak Ruri, kalau diskalakan ya, mungkin saya separuh Pak Ruri. Separuh rasanya saya belum maksimal jadi kepala sekolah, belum maksimal jadi bendahara juga, belum maksimal jadi wali kelas juga. Jadi mungkin kalau diskalakan masih sekitar 50 gitulah Pak Ruri. Karena kan memang dibagi bener lah. Memang enggak itu juga sih ya, namanya di sekolahan memang enggak ada tenaga yang lain ya, mau tidak mau sebenarnya Bu Rita ya. Terus ini Bu Rita, setiap orang tuh kan pasti, mungkin kayak Bu Rita pasti punya lah kekuatan tuh ya Bu Rita ya, pasti punya
sesuatu yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan ini. Kira-kira kekuatan apa yang bisa Bu Rita lakukan tuh agar dalam mencapai tujuan tersebut itu bisa maksimal? Nah, tujuannya tadi kan Bu Rita kan punya ingin fokus ke satu tuh. Nah, kekuatan Bu Rita untuk mencapai tujuan tersebut apa kira-kira Bu Rita? Saya mungkin berusaha ini Pak Duri, berusaha berbagi dengan kawan-kawan dan juga pihak yang terkait itu kan seperti pengawas juga dan dinas pendidikan. Jadi kalau sama kawan-kawan mungkin saya beri dulu kan karena guru kurang di sekolah saya Pak, kan hanya ada P3K, kemudian PNS Kemenak itu kata bendahara kabupaten katanya belum bisa jadi bendahara karena kan statusnya P3K dan Kemenak. Jadi terpaksalah saya ngambil 2. Jadi kalau untuk saya ingin memfokuskan diri saya mau berkoordinasi lagi dengan pengawas dan dengan dinas. Nah, kalau bisa kan P3K itu yang ditunjuk jadi bendahara gitu Pak. Tapi sepertinya aturan sudah berubah Pak, memang udah bisa tahun ini gitu. Nah, tuh Brida, kalau misal sekarang kan P3K kan sudah bisa ya Bu ya, jadi bendahara ya Bu ya. Berarti satu masalah tuh yang dirasakan Bu Rita sudah ada solusinya tuh, yang merangkap jadi bendahara berarti bisa menugaskan guru yang P3K yang bisa dijadikan bendahara. Nah, coba Bu Rita, kira-kira kalau misal Bu Rita melimpahkan tugas sebagai bendahara ke P3K yang baru itu, ada nggak hambatan atau gangguan yang kemungkinan bisa dihadapi ke depannya sama Bu Rita? Nah itu dia Pak, karena kan P3K ini maklum sekolah kami itu agak ke dalam, agak di pedalaman gitu kan Pak Ruri. Jadi mereka tuh memang kalau untuk teknologi itu memang sangat kurang mereka. Jadi kemarin pernah saya tawarkan, Ibu ini sudah ada aturannya, P3K sudah bisa jadi bendahara. Gimana Ibu udah bisa ini saya kasih tugas tambahan jadi bendahara? Belum Bu, saya belum siap kayaknya Bu, katanya. Nanti takutnya begini begitu, banyak alasannya. Saya belum ini Bu, takutnya nanti begini. Nah, mungkin kendala yang saya hadapi seperti itu Pak Ruri. Karena mereka tuh gimana ya, kayak takut belajar gitu Bang. Iya. Kira-kira Bu ya, kalau misal dari ketakutan mereka tuh, solusinya apa menurut Bu Rita ya? Biar mereka tuh merasa percaya diri gitu ya, mau mengemban tugas gitu. Ada solusi mungkin Bu Rita? Silakan Bu Rita. Kalau menurut saya sih Pak, kalau keinginan mereka untuk belajar sih ada, cuman waktu mereka tuh kadang-kadang memang habis jam pulang sekolah itu Pak, ya memang jarang maksudnya nggak bisa diajak ini dulu, saya udah di ini Bu, saya begini Bu, saya pulang sekolah nanti begini. Jadi memang kayaknya waktu mereka untuk belajar tuh memang sedikit kurang gitu. Jadi solusinya menurut saya mungkin saya lebih ibaratnya memberitahu atau mengajak belajar bersama gitu kan. Jadi gini loh Bu, Arkas tuh begini kerjanya, begini cara penggunaannya, kalau gini begini. Mungkin saya lebih sering begitulah Pak kayaknya. Memang kalau awal-awal tugas memang kadang seperti itu, karena masih belum merasa belum bisa, tapi ya mungkin kedepannya karena sudah setelah belajar lebih jauh mungkin bisa memahami pun lama-lama pun mampu. Nah ini Bu Rita, dari tadi ya Bu ya yang sudah Bu Rita sampaikan tuh kan solusinya mungkin kan akan berbagi gitu ya Bu ya, akan berbagi tentang cara mengerjakan sebagai tugas sebagai bendahara ya Bu ya. Terus strateginya itu seperti apa yang akan Bu Rita lakukan? Yang tadinya kan mungkin
rekan guru mungkin agak sulit kalau misal mau diajak belajar bersama atau sulit untuk diajak diskusi. Strateginya seperti apa Bu Rita sebagai kepala sekolah nih? Kalau dalam pemikiran saya Pak Rudi, saya akan istilahnya mengkhususkan waktu lah, misalnya di jam pulang sekolah tuh sejam kita di sekolah dulu Bu, kita ini saling sharing, atau misalnya kita ada kegiatan nih sejam untuk pengembangan sekolah lah, atau untuk belajar apa lah gitu kan. Nah, rencana saya seperti itu Pak, ngajak mereka itu berkolaborasi. Pentingnya berkolaborasi itu kan untuk pengembangan sekolah juga, jadi kan saya bisa juga berbagi, dan mereka tuh juga bisa mengembangkan dirinya, jangan hanya tugasnya selesai lalu pulang gitu Pak. Ya, untuk melakukan kolaborasi tersebut kira-kira akan mulai dilakukan kapan Bu Rita? Karena ini kan udah masuk semester di ujung-ujung semester nih Pak Ruri, karena kan guru-guru tuh pun lebih fokus ke ke anak-anak ujian besok tuh. Jadi rencana saya mau di awal semester saya ngadakan rapat, saya langsung tunjuk siapa nanti akan jadi bendahara. Dari situ mulailah saya akan istilahnya berbagi lah dengan guru itu, ngajarkan dia sampai bisa, kan nantinya di tahun depan sudah mahir lah gitu tentang bagaimana penggunaan Arkas dan bagaimana meng-SPJ-kannya gitu Pak Ruri. Iya. Dan gini Bu Rita, kalau misalnya nanti ya Bu Rita ya, kan sudah terjadi kolaborasi yang baik, kemudian sudah ada komunikasi yang baik dengan rekan guru itu, memang untuk jadi bendahara memang kadang orang masih guru itu ya memang mungkin masih berpikirnya tuh karena masalah dana kan mungkin agak takut gitu, apalagi bendahara gitu ya. Kedepannya tuh setelah dilakukan kolaborasi itu, menurut Bu Rita tuh ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Rita lakukan tuh dikatakan berhasil itu ketika seperti apa Bu Rita? Berhasil itu mungkin ketika ibu yang maksudnya kawan yang ditunjuk jadi bendahara itu sudah paham dengan tugasnya, sudah paham dengan pengisian atau pengerjaan Arkas tersebut Pak Rudi. Karena kan kalau sudah diserahkan ini kan harus bertanggung jawab dengan tugasnya gitu loh Pak Rudi. Semoga tidak ada kendala ya Bu ya. Coba kalau misal gini Bu, kalau misal ya sudah ditunjuk tuh ternyata memang rekan tersebut atau guru tersebut memang menolak gitu Bu. Itu kan termasuk gangguan hambatan tuh ya Bu ya, hambatan tuh. Nah, cara mengantisipasi hal tersebut kira-kira bagaimana Bu Rita? Mungkin kalau misalnya mereka ibu atau rekan tersebut masih menolak Pak Rudi, mungkin saya minta bantuan lah, minta solusi juga ke pengawas. Jadi memberikan pengertian kepada guru itu kalau misalnya nggak ada yang perlu ditakutkan dengan tugas tambahan selain guru. Jadi kan untuk belajar supaya dia itu bertanggung jawab. Mungkin dari saya atau motivasi dari saya kurang, mana tahu setelah pengawas setelah pengawas memberikan saran atau gimana, dia terbuka pikirannya gitu loh Pak Ruri. Ya memang dilema juga sih ya Bu ya. Di sisi lain kita ingin menjalin hubungan yang baik, tapi kita pun sesama rekan pun takut malah hubungannya jadi nggak baik kan gitu. Iya. Baik Bu. Ya jadi lanjutnya nih Bu Rita nih. Tadi kan sudah Bu Rita akan melakukan kegiatan tuh rencana aksi itu. Siapa ya Bu Rita menurut Bu Rita itu siapa atau apa yang dapat membantu Bu
Burita tuh dalam menjaga komitmen Burita? Intinya siapa yang bisa membantu Burita lah agar nanti apa yang direncanakan sama Burita tuh oleh Burita bisa berjalan sesuai harapan tuh. Siapa yang bisa membantu, Bu? Mungkin itulah yang tadi yang saya sampaikan Pak Ruri, mungkin saya minta bantu kepada pengawas nanti, kemudian ke bendahara kabupaten juga nanti misalnya ada nanti bendahara saya mau ini Pak minta bantuan, jadi saya minta tolong dibantu gitu, jadi saya minta bantu ke bendahara kabupaten juga dengan pengawas gitu Pak. Untuk kedepannya Burita, kita ya Burita udah bisa lah nih ya, sudah bisa mengambil solusi sendiri dari tadi yang awal tuh merasa pekerjaan semua dipegang sendiri. Burita berinisiatif untuk menunjuk satu guru PTKK untuk menggantikan tugas sebagai bendahara. Setidaknya sudah ada solusi dari Burita. Nah kedepannya Burita, dari kegiatan coaching ini Bu, apa tidak lanjutnya Bu ke depan Bu? Apakah mungkin kita nanti akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya atau bagaimana Bu? Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bisa ini lagi Pak Ruri, kita bisa berkomunikasi lagi atau apalagi lah Pak Ruri, berkolaborasi lagi lah gitu Pak Ruri. Berdiskusi lagi. Oke Bu Rita, saya tunggu kabar baiknya Bu Rita ya. Semoga ya Pak Ruri, kegiatan di sekolah Bu Rita semuanya berjalan dengan lancar, dengan harapan dan tujuan yang Bu Rita ingin capai semoga bisa tercapai. Amin, amin. Yang tadinya Bu Rita berada di skala 5, posisi 5, 50-50 ya. Mungkin semoga nanti bisa 100% tujuannya bisa tercapai. Ya, amin, terima kasih. Amin. Sama-sama Pak Ruri. Terima kasih Coach. Iya, Bu Rita. Selamat siang Bu Rita. Aduh, saya ini lagi banyak pikiran nih Bu Rita nih. Pikiran Kenapa, rasanya kayak ada sesuatu gitu yang perlu diselesaikan nih. Apa itu Pak Ruri kalau boleh saya tahu? Jadi gini Bu Rita, kami tuh kan saya tuh kan sebagai wali kelas 6 tuh. Padahal wali kelas 6 tersebut tuh kan sebentar lagi udah mau ulangan akhir semester. Terus nanti sebentar lagi bulan April juga sudah ujian sekolah. Tapi Bu Rita, ada beberapa siswa yang belum lancar membacanya Bu Rita. Itu yang menjadi beban pikiran saya Bu. Oh ya Pak Ruri. Jadi anak tersebut tuh kurang bisa menyerap pelajaran yang saya berikan karena kemampuan mereka tuh beberapa anak tuh memang kurang gitu Bu. Itulah yang bikin pikiran saya tuh nggak tahu mau bagaimana nih Bu Rita. Itulah kadang-kadang sebagai guru tuh memang gitu ya Pak Ruri, ada beberapa anak saja yang tidak tuntas itu rasanya kita agak terbebani ya Pak Ruri. Iya, apalagi kan memang mereka tuh satu angkatan, jangan sampai nanti misal mereka tuh merasa minder atau justru malah bisa putus sekolah karena kemampuannya itu gitu Bu Rita. Iya benar Pak Ruri. Terus gini Pak Ruri, kita nih mau coaching nih. Nah, jadi tujuan kita untuk coaching ini Pak Ruri, menurut Pak Ruri dari masalah yang Pak Ruri sedang hadapi itu kira-kira tujuannya apa nih Pak Ruri? Ini sebenarnya sih bagaimana caranya murid saya tuh yang memang mempunyai kemampuan kurang dari teman-temannya itu bisa
lebih percaya diri, kemudian bisa mengejar ketertinggalan gitu Bu. Itu sih tujuannya sih. Jadi ukuran keberhasilan dari tujuan itu anak-anak tuh bisa ini ya, bisa gimana menurut Pak Ruri tujuan dari keberhasilan yang Itu anak-anak Pak Ruri bisa inginkan? lebih rajin berangkat ke sekolah, lebih bersemangat berangkat ke sekolah, bisa mengejar ketertinggalan. Kan ada beberapa tuh yang tadi memang belum lancar membacanya, ada yang apa ya, intinya itulah biar mereka tetap percaya diri dan tetap terus mau belajar gitu Bu Rita. Dan nanti lulus kan Pak Ruri? Ya. Iya. Jadi dari apa namanya tujuan dan yang ingin Pak Ruri capai ini, kira-kira apa yang membuat kekuatan yang Pak Ruri kekuatan Pak Ruri untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa itu Pak Ruri? Saya itu punya kekuatan dalam diri sendiri sebenarnya sih Bu. Maksudnya saya tuh merasa kalau saya itu guru yang menyenangkan gitu di kelasku. Itu sih kekuatan saya sih yang bisa membuat saya bisa bertahan gitu. Anak-anak pun bisa menyukai apa yang saya sampaikan. Tapi itu tadi tuh memang ada beberapa anak yang mempunyai kemampuan tuh di bawah rata-rata lah, bisa dikatakan seperti itu. Kekuatannya yang saya miliki itu pula mungkin dalam media, dalam metode pembelajaran saya bisa berinovasi, bisa melakukan hal-hal baru di bidang itu gitu Bu. Jadi kalau misalnya ini Pak Ruri kan udah berusaha nih jadi guru yang inovatif, yang ibaratnya menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira Pak Ruri ada nggak nanti kemungkinan menghadapi kendala atau hambatan-hambatan untuk meraih tujuan Pak Ruri agar siswa itu bisa lah, maksudnya nggak minder dengan kawan-kawannya gitu Pak Ruri? Mungkin untuk kendalanya dari pribadi siswa masing-masing Bu, dari individu siswa masing-masing sebenarnya sih Bu. Kalau kendalanya tuh sama lingkungan di keluarga saja sih. Kalau misal kendala di lingkup sekolahan sih saya rasa sih nggak ada kendala. Misalnya kendalanya tuh itu kalau misalnya siswa atau anak tersebut tuh merasa tidak percaya diri, merasa minder dengan kemampuannya, mungkin ditambah lagi dengan kondisi lingkungan sekitar rumahnya yang memang kurang mendukung gitu. Tentang rencana aksi Pak Ruri tadi itu adalah melakukan pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa atau menurut kebutuhan siswa atau berdiferensiasi. Kalau berarti rencana yang akan Pak Ruri lakukan nih agar misalnya anak-anak itu lebih fokus, maksudnya anak-anak yang kurang tadi itu lebih lebih mau belajar, lebih giat belajar. Kira-kira strategi apa yang Pak Ruri lakukan gitu Pak Ruri? Kemarin saya itu sudah belajar tentang ini Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi pembelajaran tersebut itu memfokuskan kepada kebutuhan masing-masing murid. Memang kebutuhan masing-masing murid kan berbeda. Nah, mungkin saya akan mencoba menerapkan itu mungkin Bu ya, sebagai langkah saya tuh mengatasi murid yang memiliki kemampuan kurang Bu ya. Oh, jadi Pak Ruri itu akan menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya Pak Ruri ya. Berarti anak-anak yang kurang-kurang itu akan lebih Pak Ruri fokuskan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan kira-kira jangka waktu yang Pak Ruri butuhkan untuk
melakukan itu kira-kira berapa lama Pak Ruri? Kalau lamanya sih ya tergantung, tapi untuk kegiatan ini ya Bu ya, untuk penerapan pendidikan berdiferensiasi mungkin hari Senin ini udah bisa saya terapkan Bu. Nanti bagaimana saya melakukan bimbingan khusus kepada siswa yang mengelompokkan siswa yang memang memiliki kecenderungan kurang daripada kawan yang lain. Nanti saya beri bimbingan khusus dengan metode-metode yang berbeda dari kawan-kawan yang sudah memahami materi gitu Bu. Hari Senin ini mungkin nanti Bu bisa saya lakukan Bu. Hari Senin ini ya Pak Ruri. Kemudian nanti ukuran keberhasilan rencana Pak Ruri ini bagaimana Pak Ruri? Ukuran keberhasilannya mungkin apa yang saya lakukan itu berhasil ketika anak tersebut itu semangat dalam belajar, kemudian tidak minder dengan kawan-kawannya atau mau bermain bersama kawan-kawannya, karena biasanya itu kalau anak yang merasa merasa memiliki kemampuan kurang, biasanya mereka tuh mindernya itu yang pertama anak tersebut semangat untuk belajar, kemudian percaya diri, dan yang terpenting yang ketiga yaitu anak tersebut itu bisa lancar membacanya gitu Bu. Iya benar Pak Ruri. Terus gini Pak Ruri, untuk yang terakhir nih, kira-kira apa komitmen Pak Ruri agar rencana aksi Pak Ruri ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa kendala, dan pokoknya berhasil lah gitu. Komitmen apa yang ini? Saya berkomitmen agar terus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Siapa dan apa yang dapat membantu Pak Ruri dalam menjaga komitmen yang sudah Pak Ruri ingin lakukan? Ya Bu Rita, untuk menjaga komitmen itu mungkin bisa dilakukan oleh kepala sekolah Bu Rita. Saya bisa minta tolong ke kepala sekolah untuk selalu melakukan supervisi, sehingga apa yang saya lakukan, tujuan apa yang akan saya capai itu nantinya bisa terpantau gitu Bu. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya lakukan tuh untuk menjaga komitmen tersebut Bu. Bisa minta tolong ke kepala sekolah, dan juga pemantauan juga bisa dilakukan oleh rekan guru Bu. Oh baik Pak Ruri. Berarti tujuan dari kucing kita ini tadi itu kan Pak Ruri ingin biar ada anak-anak yang kurang itu, atau kurang kurang lah dalam pembelajaran. Tadi solusinya Pak Ruri itu akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa tersebut, dan Pak Ruri akan melakukannya pada hari Senin ini dan berkomitmen dengan apa yang akan Pak Ruri lakukan. Semoga dengan kita melakukan coaching ini Pak Ruri, kita bisa dapat solusi dari masalah yang kita hadapi Pak Ruri. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Ruri dapat tercapai ya Pak Ruri. Amin Bu. Amin. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Pak Ruri atau diceritakan Pak Ruri? Terima kasih Bu Rita ya sudah mendengarkan permasalahan saya, dan yang tadinya saya hanya di angan-angan saya saja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akhirnya dikuatkan lagi oleh Bu Rita, sehingga saya bisa langsung melakukan action dari apa yang akan saya kerjakan. Itu Bu Rita. Iya Pak Ruri.